Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarral umur muhdatsatuha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah masih di bulan Syawal, dan yang masih punya tanggungan puasa Ramadan seyuktianya sesegera mungkin kalau dikombinasikan dengan puasa Syawal ini seyuktianya yang wajib didahulukan, yang sunnah dikemudiankan, merujuk pada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawal karena kasyami dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan, puasa Ramadan artinya puasa jangkep. Kalau masih punya utang dipenuhi dulu. Kemudian summa atba'ahu, kemudian setelah jangkep mengikutinya, menyusulinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti atau pahala keutamaannya seperti puasa 1 tahun penuh. Ini alhamdulillah, masya Allah ya. Ini sudah tanggal 24 Syawal. Kalau Syawalnya nanti 30 hari, berarti masih ada kesempatan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya gambling saja karena kadang 29 Pak. Tapi berarti kalau mulai besok puasanya itu ya kalau 6 hari, kalau tinggal 5 hari ya Allah alam. Jadi Ibu sekalian, atau yang masih punya qadha hutang puasa, ya ini sunnah dihadapkan dengan wajib. Wajibnya adalah memenuhi bulan Ramadannya, sunnahnya adalah Syawal. Banyak yang memakai dalil, Ustaz, kalau puasa qadha Ramadan itu kan bisa sampai bulan Sya'ban tahun depan. Kalau Syawal kan hanya tinggal 5 hari, ini tinggal 6 hari. Bagaimana nih Ustaz? Ya saya nggak bisa jawab. Yang pasti dari kaidah dasarnya yang wajib didahulukan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita terlewatkan yang sunnah, ini minimal kita tidak berdosa. Minimal tidak berdosa. Kalaupun rugi besar. Jadi sunnah itu kalau dilakukan dapat keuntungan besar, kalau ditinggalkan rugi besar. Tetapi tidak dosa.
Jadi kalau meninggalkan sunnah tinggal 6 hari ini, kemudian mengutamakan yang fardu, maka insya Allah lebih utama. Karena kalau fardu ini kalau ditinggal dosa. Padahal kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau kita mengandalkan sampai Sya'ban, maka kita puasa Syawal sekarang tinggal 6 hari. Bela-belain yang sunnah, yang qada Ramadan dikemudiankan. Pertanyaannya, adakah kita punya jaminan bahwa kita masih bisa hidup 6 hari lagi? Atau setelah Syawal masih bisa hidup? Atau besok pagi, apakah kita punya jaminan akan bisa hidup? Kalau sampai mati utang puasa Ramadannya ini tidak dibayar, maka itu termasuk dosa besar, karena meninggalkan sesuatu yang fardu, seperti halnya meninggalkan sholat. Ini karena sama-sama derajatnya adalah rukun arkanul Islam, puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menjalankan apa-apa yang telah Allah fardukan dan menambah dengan apa-apa yang Allah sunnahkan. Bapak Ibu sekalian, kajian kita Riyadhus Shalihin sudah sampai di hadis yang ke-62 tempo hari waktu Ramadan. Kita masih lakukan itu, masih kajian di bulan suci Ramadan. Ini kita masuk di bab muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah sedikit pun dalam hidup kita tanpa di bawah pengawasan ketat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebesar apapun kebaikan dan sekecil apapun atau sebesar apapun juga keburukan pasti terekam dengan sangat akurat oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hadis yang kita sudah kaji di dalam bab ini sudah 3 hadis. Kemarin yang terakhir hadis yang ketiga, yakni hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menceritakan pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih sangat belia, masih sangat kecil, diwejang suatu ajaran bahwasanya kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menepati, menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga Allah berarti menjaga ajaran-ajaran Allah untuk tidak kita tinggalkan, menjaga ketaatan kepada Allah untuk tidak kita lenakan. Apabila kita menjaga Allah, maka Allah senantiasa menjaga kita, sampai pada satu statement bahwasanya apabila kita memperkenalkan diri di sisi Allah kepada Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenali kita di saat kita berada dalam kesempitan. Telah banyak kita urai hadis yang ketiga kemarin, sebelum masuk Syawal gitu ya, masih Ramadan. Kita lanjut ke hadis yang ke-63 Bapak Ibu sekalian. Hadis di dalam bab muraqabah ini Ar-Rabi'. Jadi hadis yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik. Ini sahabat yang telah kita informasikan dulu bahwa sejak umur 10 tahun oleh ibundanya Ummu Sulaim itu diantarkan kepada Nabi SAW, ya Nabi, jadikanlah anak ini sebagai khotammu, pembantumu. Sebagai pembantumu, dia akan melayani apapun kebutuhan Rasulullah SAW dengan tanpa minta upah materi. Jadi betul-betul mengabdi kepada baginda Nabi SAW, mencukupi segala keperluan hajat hidup Nabi SAW, mulai dari mengambilkan air wudhu, menyiapkan tempat sholat dan seterusnya, sejak umur 10 tahun. Dan sahabat Anas bin Malik ini adalah satu-satunya sahabat yang didoakan 3 hal oleh Nabi SAW: dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan diberi keturunan yang banyak.
dan 3 poin doa Nabi ini terkabul Bapak sekalian. Sehingga Anas bin Malik ini usianya sangat panjang. Sampai sahabat-sahabat yang lain sudah habis, beliau ini masih hidup. Sampai di tahun-tahun terakhir beliau sudah tidak kuat puasa. 80 tahun ke atas sudah tidak mampu berpuasa. Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih. Bayangkan, 80 tahun saja sudah nggak kuat puasa. Sudah setiap Ramadan Anas bin Malik ini mengundang 30 orang miskin, kemudian masak di rumah beliau, dimasakkan, kemudian diajak makan bersama. Ini sebagai bentuk fidyah beliau. Jadi seperti itu, sudah nggak kuat, betapa rentanya beliau sudah. Bahkan satu hari dia tergolong selain usianya sangat panjang, paling panjang di antara para sahabat, dia diberi anugerah oleh Allah atas doa Nabi SAW, harta yang banyak, sangat banyak hartanya. Kemudian juga diberi karunia anak yang banyak, hingga sampai-sampai suatu hari Anas bin Malik ini meminta anaknya yang tertua untuk menghitung anak kandungnya yang sudah meninggal. Ini Masya Allah, sampai nggak ingat Pak, punya anak berapa, yang meninggal berapa, sampai nggak ingat. Akhirnya minta salah satu anaknya yang tertua, kemudian meminta untuk dicatat siapa-siapa anak beliau ini yang sudah meninggal. Ketemu berapa Pak? 100 Pak. Masya Allah. Jadi sudah ditinggal anaknya yang 100 ini, sudah tinggal ini yang sudah meninggal. Yang hidup sangat banyaknya. Tentu tidak dari satu ibu, Bu. Jangan bayangkan punya anak 100. Di cerita Pemayangan itu, siapa? Dewi siapa itu? Yang punya anak 100 itu di Kurawa itu ya, 100. Itu cerita fiktif. Tetapi Anas bin Malik ini benar. Tetapi tentu tidak dari satu ibu. Yang pasti lebih dari 4 juga. Karena ratusan anaknya, 100 lebih. Ya tentu tidak sekali menikah 5 orang, tidak. Ya meninggal kemudian menikah lagi. Yang dibolehkan dalam Islam yang masih sama-sama hidup itu maksimal 4 gitu kan. Jadi ini tentu dari banyak istri. Nah, Anas bin Malik ketika usianya sudah panjang, ketika semua sahabat-sahabat Nabi sudah meninggal, beliau hidup di zaman kemudian zaman tabi'in, di zaman setelah zaman para sahabat, murid-murid para sahabat. Ini zaman tabi'in. Beliau hidup di zaman tabi'in. Usianya sudah sedemikian renta, sudah semakin tua. Kemudian hadis ini beliau ucapkan, beliau yang berucap hadis ini, tidak ada sabda Nabi di sini, tetapi ucapan beliau, khabar atau bab yang disampaikan di dalam hadis ini merujuk atau menisbatkan pada Nabi SAW, sehingga tetap dianggap oleh Imam Bukhari, diangkat sebagai hadis. Dan begitulah hadis itu Bapak sekalian, tidak harus ucapan Nabi, tidak harus persetujuan Nabi, tetapi segala sesuatu oleh para sahabat yang dinisbatkan kepada Nabi, maka itu tergolong hadis. Ada ya derajatnya macam-macam, ada yang sahih, ada yang hasan dan seterusnya. Ini kalau masalah itu masalah urutan perawinya. Tetapi bahwa hadis itu tidak harus ucapan Nabi, itu iya. Termasuk yang kali ini akan kita bahas di dalam hadis yang ke-63 ini. Ini adalah cerita dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adakum fi a'yunikum minas sya'ar. Jadi Anas bin Malik menyatakan bahwasanya sesungguhnya kalian sungguh melakukan suatu perbuatan, la ta'maluna a'malan, suatu perbuatan hiya adzakun, yang kalian anggap sepele, fi a'yunikum, sepele dalam pandangan kalian.
minas sya'ri, bahkan lebih sepele dari sehelai rambut. Di Anas bin Malik berkata kepada para tabi'in, bukan kepada para sahabat, bukan kepada Nabi yang jelas, tapi kepada para generasi berikutnya. Sungguh kalian di zaman ini melakukan perbuatan, meremehkan suatu perbuatan, suatu amalan, suatu tindakan, ya, adakun yang kalian anggap remeh di mata kalian lebih remeh dari sehelai rambut, kayak nggak ada artinya begitu, Pak. Kuna na'uduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami para sahabat dulu ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan yang kalian anggap sepele sekarang ini adalah satu perkara yang termasuk perkara yang membinasakan. Rawahul Bukhari, ini hadis yang disampaikan, yang dirawikan oleh Bukhari. Waqala, Imam Bukhari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mubiqat atau kebinasaan itu adalah al-muhlikat, yakni yang bisa menghancurkan hidup seseorang, menghancurkan masa depan akhirat seseorang.